Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 Ilmu Negara akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait tentang konsep kewarganegaraan dan mekanisme kewarganegaraan antar berbeda negara. Oke, sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, ada baiknya kita perkenalkan diri dulu ya. Hai, nama saya Fabiola Dezulina Fabian Putri dengan NPM 22120111153. Nama saya Muhammad Al-Fatih dari kelompok 13 dengan NPM 22120111565. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Iradatullah dengan NPM 2212011561. Perkenalkan, nama saya Destina Putri Mahendra dengan NPM 22120111559. Perkenalkan, nama saya Artana Nisitanggang dengan NPM 22120111583. Kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait tentang konsep kewarganegaraan. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabiola Dezulina Fabian Putri dengan NPM 22120111563. Kali ini saya akan mencoba menuangkan hasil diskusi kami terkait tentang nomor 1, yaitu kasus kewarganegaraan. Contoh kasus yang saya ambil kali ini adalah kasus Ganda Monohara Odelepinot, di mana wanita ini berusia 17-18 tahun menikah dengan seorang pria yang berasal dari Malaysia. Pada saat itu Ganda Monohara ini belum memiliki kewarganegaraan Indonesia. Jadi dipastikan dia memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing, yaitu Jerman. Pada saat kisah pernikahan dia itu berubah menjadi kasus peraniayaan dan penculikan, dan dia mengkritik bagaimana cara negara Indonesia melindungi warga negara Indonesia di luar negaranya. Tetapi terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, bahwa Ganda Monohara Odelepinot ini belum menjadi warga negara Indonesia yang fix, sedangkan negara Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda. Jadi itu di luar kuasa hukum negara Indonesia. Sedangkan warga negara Indonesia itu dilindungi oleh negara Indonesia jika dia berada di luar negara Indonesia dalam ketentuan dia pelajar atau bekerja, bukan sebagai seorang istri dari warga negara asing. Solusinya adalah Ganda Monohara ini bisa balik lagi atau kembali ke negara Indonesia dan menetapkan diri sebagai warga negara Indonesia dan meminta hak atau perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fatih dari kelompok 13 dengan NPM 22120111565. Di sini saya ingin memberikan satu contoh kasus kewarganegaraan yang ada di Indonesia beserta solusi yang dapat saya pikirkan. Franklin, warga negara Italia, dan Prikang, warga negara Thailand, menikah di Bali, Indonesia, dan pernikahan mereka diakui secara sah oleh negara Indonesia. Franklin telah tinggal di Bali selama 2 tahun, dan Prikang juga telah tinggal di Jakarta selama 2 tahun. Setelah mereka menikah, mereka dikaruniai oleh anak yang bernama Alexander. Alexander tinggal di Indonesia, di Jakarta. Menurut UU yang berlaku di Indonesia yang menganut ius soli, Alexander berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia karena tempat tinggalnya adalah di Indonesia. Setelah 17 tahun, Alexander berhak mendapatkan KTP dengan warga Indonesia. Solusi yang dapat saya pikirkan adalah Alexander berhak mendapatkan KTP karena dia lahir di Indonesia, tetapi dia juga dapat memilih di antara 2 kewarganegaraan orang tuanya. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Iradatullah dengan NPM 2212011561. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kasus kewarganegaraan ganda pada Irfan Bahdim. Pada tahun 2009, Irfan Bahdim memulai karir sepak bolanya di Indonesia. Ia memiliki kewarganegaraan Indonesia berasal dari ayahnya yang berstatus warga negara Indonesia. Dan ia juga memiliki kewarganegaraan Belanda dari tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Menurut undang-undang di Indonesia,
kewarganegaraan ganda bisa diputuskan paling lambat 3 tahun setelah ia berumur 18 tahun. Pada Agustus 2009 adalah batas akhir untuk Irfan Bahdim memilih status kewarganegaraannya. Dan pada akhirnya ia memilih untuk menjadi warga negara Indonesia sebelum usianya menginjak 21 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destina Putri Mahendra dengan NPM 22120111559. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan, mengapa bagi sebagian orang menjadi WNI melalui naturalisasi itu sangat mahal dan sulit. Sesuai regulasi yang ada, untuk menjadi warga negara Indonesia, prosesnya tidak semudah itu. Jadi negara memperketat prosesnya dengan bayaran yang mahal dan proses yang cukup lama agar pemerintah dapat menyeleksi mana WNA yang serius untuk menjadi WNI walaupun dengan persyaratan yang sangat sulit. Sekian, terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Artanami Sitanggang dengan NPM 22120111583. Di sini saya akan menjelaskan materi pengaturan kewarganegaraan. Pada tanggal 1 Agustus 2006, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diundangkan dan diberlakukan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Hal-hal yang menonjol dari undang-undang di atas adalah sifat non-diskriminatif, yaitu status kewarganegaraan Indonesia. Seseorang tidak lagi ditemukan berdasarkan ras, keturunan, suku bangsa, agama, dan sebagainya, tetapi ditentukan berdasarkan aturan hukum. Selanjutnya, memberi kewarganegaraan terbatas kepada anak warga negara Indonesia yang lahir dari suatu perkawinan campuran. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya, anak dari pasangan warga negara Indonesia yang lahir di negara yang menganut asas ius soli, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah dan diakui oleh ayahnya yang warga negara asing. Selanjutnya, memberi kesempatan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kepada anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan campuran yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin. Selanjutnya, persamaan di depan hukum bagi perempuan dan laki-laki untuk mengajukan kewarganegaraan. Berikutnya, kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami. Selanjutnya, kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi seorang ayah atau ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya. Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan kewarganegaraan yaitu 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembalinya kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang ketiga, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M01 HL 03.01 Tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang keempat, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M02 HL 05.06 Tahun 2006 tentang tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih.